legenda Dewi Seruni dan air terjun Coban Talun, Batu. Di tengah hutan lebat yang mempesona di kawasan Batu, terdapat sebuah air terjun yang dikenal dengan nama Coban Talun. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 75 meter dan berada di ketinggian 950 meter di atas permukaan laut. Keindahan alamnya yang asri dan sejuk membuatnya menjadi salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Timur. Nama Coban Talun memiliki makna yang dalam dan kaya akan sejarah. Dalam bahasa Jawa, Coban berarti air terjun, sementara Talun berarti hutan. Nama ini tidak hanya sekadar penamaan, tetapi juga mencerminkan lokasi air terjun yang berada di tengah hutan pinus dan hutan rimba yang lebat. Keindahan alam yang mengelilingi Coban Talun memberikan nuansa magis dan misterius yang membuat setiap pengunjung merasa seolah-olah berada di dunia lain. Di sekitar Coban Talun, terdapat hutan pinus yang rimbun dan hutan rimba yang lebat yang menjadi rumah bagi berbagai flora dan fauna yang hidup harmonis di dalamnya. Pohon-pohon pinus yang menjulang tinggi, semak-semak yang rimbun, dan berbagai jenis tumbuhan lainnya menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Di antara pepohonan, burung-burung berkicau riang, serangga-serangga kecil berterbangan, dan hewan-hewan liar lainnya menjadikan hutan ini sebagai tempat tinggal mereka. Suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian menambah kesan alami dan menenangkan. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat setempat, nama Coban Talun juga memiliki kaitan dengan legenda Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni. Konon, Pangeran Jaya Nalendra sering mengunjungi hutan ini untuk bertapa dan mencari pencerahan. Disinilah ia bertemu dengan Dewi Seruni, seorang gadis desa yang tinggal di sekitar hutan. Pertemuan mereka di tepi sungai yang mengalir dari air terjun ini menjadi awal dari kisah cinta mereka yang penuh dengan lika-liku dan tantangan serta menjadi awal dari kisah sebuah jembatan kayu yang misterius. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kerajaan yang makmur dan damai bernama Kerajaan Kediri, hiduplah seorang pangeran yang bijaksana dan pemberani bernama Jaya Nalendra. Pangeran Jaya Nalendra dikenal sebagai sosok yang adil dan selalu memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Namun, di balik kebijaksanaannya, ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Ia merasa perlu mencari pencerahan dan petunjuk hidup yang lebih dalam. Suatu hari, Pangeran Jaya Nalendra memutuskan untuk meninggalkan istana dan melakukan perjalanan spiritual. Ia mendengar tentang sebuah tempat yang indah dan penuh dengan ketenangan, yaitu Coban Talun. Tempat ini terkenal dengan air terjunnya yang mempesona dan hutan lebat yang mengelilinginya. Pangeran Jaya Nalendra merasa bahwa tempat ini adalah tempat yang tepat untuk bertapa dan mencari pencerahan. Dengan tekad yang kuat, Pangeran Jaya Nalendra berangkat menuju Coban Talun. Perjalanan menuju tempat tersebut tidaklah mudah. Ia harus melewati hutan yang lebat, sungai yang deras, dan medan yang terjal. Namun, semua rintangan tersebut tidak menyurutkan semangatnya. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya ia tiba di Coban Talun. Di tengah hutan yang tenang dan sejuk, Pangeran Jaya Nalendra menemukan sebuah tempat yang cocok untuk bertapa. Ia duduk di bawah pohon besar yang rindang, dekat dengan aliran sungai yang jernih. Suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian menambah suasana khusyuk dan menenangkan. Pangeran Jaya Nalendra mulai bertapa dengan tekun, memohon petunjuk dari Yang Maha Kuasa. Hari demi hari berlalu, Pangeran Jaya Nalendra terus bertapa dengan penuh kesungguhan. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa di dalam hatinya. Suatu malam, dalam meditasinya, ia mendapatkan ilham bahwa ia harus mencari jodohnya di sekitar sungai yang berada di Coban Talun. Ilham tersebut begitu kuat dan jelas, sehingga Pangeran Jaya Nalendra memutuskan untuk mengikuti petunjuk tersebut. Dengan hati yang penuh harap, ia mulai menyusuri aliran sungai, berharap dapat menemukan sosok yang telah ditakdirkan untuknya. Di suatu pagi yang cerah, ketika sinar matahari menembus celah-celah dedaunan dan menciptakan kilauan indah di permukaan air, Pangeran Jaya Nalendra melihat seorang gadis cantik sedang mencuci pakaian di tepi sungai. Gadis itu memiliki wajah yang lembut dan penuh pesona, dengan rambut panjang yang terurai indah. Pangeran Jaya Nalendra merasa ada sesuatu yang istimewa pada gadis tersebut, seolah-olah ia telah mengenalnya sejak lama. Gadis itu adalah Dewi Seruni, seorang gadis desa yang tinggal di sekitar hutan Coban Talun.
Dewi Seruni dikenal sebagai sosok yang baik hati dan rajin. Ia sering membantu orang tuanya bekerja di ladang dan mengurus rumah tangga. Meskipun hidup sederhana, Dewi Seruni selalu bersyukur dan menjalani hidup dengan penuh kebahagiaan. Pangeran Jaya Nalendra mendekati Dewi Seruni dengan hati-hati. Ia memperkenalkan dirinya dan menceritakan tentang ilham yang ia dapatkan selama bertapa. Dewi Seruni merasa terkejut dan tersanjung mendengar cerita Pangeran Jaya Nalendra. Mereka mulai berbincang-bincang dan saling mengenal satu sama lain. Percakapan mereka mengalir dengan alami, seolah-olah mereka telah lama saling mengenal. Seiring berjalannya waktu, Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni semakin sering bertemu di tepi sungai yang mengalir dari air terjun Coban Talun. Setiap pertemuan mereka dipenuhi dengan percakapan yang hangat dan penuh makna. Mereka berbagi cerita tentang kehidupan mereka, impian, dan harapan. Pangeran Jaya Nalendra merasa nyaman dan tenang setiap kali berada di dekat Dewi Seruni. Begitu pula dengan Dewi Seruni, ia merasa ada ikatan yang kuat antara dirinya dan Pangeran Jaya Nalendra. Di tepi sungai yang tenang, di bawah naungan pepohonan yang rindang, mereka sering duduk bersama sambil menikmati keindahan alam sekitar. Suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian menambah suasana romantis dan menenangkan. Pangeran Jaya Nalendra sering menceritakan tentang pengalamannya selama bertapa dan ilham yang ia dapatkan. Dewi Seruni mendengarkan dengan penuh perhatian dan kagum akan kebijaksanaan Pangeran Jaya Nalendra. Pertemuan demi pertemuan membuat cinta tumbuh di antara mereka. Pangeran Jaya Nalendra merasa bahwa Dewi Seruni adalah sosok yang telah ditakdirkan untuknya. Ia terpesona oleh kecantikan dan kebaikan hati Dewi Seruni. Begitu pula dengan Dewi Seruni, ia merasa bahwa Pangeran Jaya Nalendra adalah sosok yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Cinta mereka tumbuh dengan alami, seperti bunga yang mekar di tengah hutan. Suatu hari, Pangeran Jaya Nalendra memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Dewi Seruni. Dengan hati yang penuh keyakinan, ia mengajak Dewi Seruni untuk berjalan-jalan di sekitar hutan Coban Talun. Mereka berjalan menyusuri aliran sungai, menikmati keindahan alam yang mempesona. Di sebuah tempat yang tenang dan indah, Pangeran Jaya Nalendra berhenti dan memandang Dewi Seruni dengan penuh kasih sayang. Dewi Seruni, sejak pertama kali aku bertemu denganmu, aku merasa ada ikatan yang kuat antara kita. Setiap kali kita bersama, aku merasa damai dan bahagia. Aku yakin bahwa kau adalah sosok yang telah ditakdirkan untukku. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Maukah kau menjadi istriku? Kata Pangeran Jaya Nalendra dengan penuh keyakinan. Dewi Seruni terharu mendengar ungkapan cinta Pangeran Jaya Nalendra. Ia merasa bahwa cinta mereka adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Dengan mata yang berbinar-binar, Dewi Seruni menjawab, Pangeran Jaya Nalendra, aku juga merasakan hal yang sama. Aku mencintaimu dengan sepenuh hati. Aku bersedia menjadi istrimu dan menjalani hidup bersama denganmu. Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni saling berpelukan dengan penuh kebahagiaan. Mereka merasa bahwa cinta mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Pernikahan mereka dilangsungkan dengan meriah di sekitar Coban Talun, dihadiri oleh keluarga, teman-teman, dan masyarakat desa. Suasana pernikahan dipenuhi dengan sukacita dan kebahagiaan. Pernikahan Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni menjadi peristiwa yang sangat dinantikan oleh masyarakat desa di sekitar Coban Talun. Kabar tentang pernikahan mereka menyebar dengan cepat, dan semua orang merasa bahagia dan antusias untuk merayakan momen istimewa ini. Persiapan pernikahan dilakukan dengan penuh semangat, dan seluruh desa berpartisipasi dalam menghias tempat pernikahan yang akan diadakan di sekitar air terjun Coban Talun. Pada hari pernikahan, suasana di sekitar Coban Talun dipenuhi dengan kegembiraan. Udara sejuk dan segar, suara gemuruh air terjun yang jatuh dari ketinggian, serta keindahan alam yang mempesona menciptakan suasana yang magis dan romantis. Pangeran Jaya Nalendra mengenakan pakaian kebesaran kerajaan yang megah, sementara Dewi Seruni tampil anggun dengan busana tradisional yang indah. Keduanya tampak serasi dan penuh kebahagiaan. Upacara pernikahan dimulai dengan prosesi adat yang khidmat. Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni berjalan bersama menuju altar yang dihiasi dengan bunga-bunga segar dan dedaunan hijau. Di hadapan keluarga, teman-teman,
dan masyarakat desa, mereka mengucapkan janji suci untuk saling mencintai dan setia seumur hidup. Suasana haru dan bahagia menyelimuti seluruh upacara, dan semua orang yang hadir merasa terharu melihat kebahagiaan pasangan tersebut. Setelah upacara pernikahan selesai, pesta pernikahan dilanjutkan dengan meriah. Masyarakat desa menyajikan berbagai hidangan lezat yang terbuat dari hasil bumi setempat. Musik tradisional dimainkan, dan tarian-tarian khas daerah dipertunjukkan untuk menghibur para tamu. Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni turut serta dalam tarian, menunjukkan kebahagiaan mereka kepada semua orang yang hadir. Kehidupan Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni setelah pernikahan dipenuhi dengan kebahagiaan dan kedamaian. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana di dekat Coban Talun, di mana mereka dapat menikmati keindahan alam setiap hari. Pangeran Jaya Nalendra terus menjalankan tugasnya sebagai pemimpin yang bijaksana, sementara Dewi Seruni mendampingi dan mendukungnya dengan penuh kasih sayang. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di tepi sungai, mengenang pertemuan pertama mereka dan momen-momen indah yang telah mereka lalui. Cinta mereka tumbuh semakin kuat seiring berjalannya waktu, dan mereka merasa bahwa kebahagiaan mereka adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan cinta, kebahagiaan, dan kedamaian. Di sekitar Coban Talun, terdapat sebuah jembatan kayu yang harus dilewati untuk mencapai area air terjun. Jembatan ini terbuat dari kayu-kayu besar yang disusun rapi, dengan pegangan di kedua sisinya untuk menjaga keseimbangan. Jembatan ini membentang di atas sungai yang mengalir deras, menciptakan pemandangan yang indah dan menakjubkan. Namun, di balik keindahannya, jembatan kayu ini menyimpan sebuah mitos yang telah dipercaya oleh masyarakat setempat selama berabad-abad. Menurut mitos yang berkembang, jembatan kayu ini memiliki kekuatan magis yang dapat mempengaruhi hubungan sepasang kekasih. Konon, jika sepasang kekasih melewati jembatan kayu ini bersama-sama, hubungan mereka akan langgeng dan penuh kebahagiaan. Mitos ini telah menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat setempat, dan banyak pasangan yang datang ke Coban Talun untuk menguji kekuatan cinta mereka dengan melewati jembatan kayu ini. Cerita tentang kekuatan magis jembatan kayu ini bermula dari kisah cinta Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni. Setelah mereka menikah, Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni sering berjalan-jalan di sekitar Coban Talun. Suatu hari, mereka memutuskan untuk melewati jembatan kayu yang membentang di atas sungai. Saat mereka berjalan bersama di atas jembatan, mereka merasakan getaran yang aneh namun menenangkan. Mereka merasa bahwa jembatan kayu ini memberikan berkah dan kekuatan pada hubungan mereka. Sejak saat itu, jembatan kayu ini menjadi simbol cinta abadi dan kebahagiaan. Banyak pasangan yang datang ke Coban Talun untuk melewati jembatan kayu ini bersama-sama, berharap dapat merasakan berkah yang sama seperti yang dirasakan oleh Pangeran Jaya Nalendra dan Dewi Seruni. Mereka percaya bahwa dengan melewati jembatan kayu ini, cinta mereka akan semakin kuat dan hubungan mereka akan langgeng. Hingga kini, Coban Talun tetap menjadi destinasi wisata yang memikat hati banyak orang. Keindahan alamnya yang mempesona, udara sejuk, dan mitos-mitos yang melingkupinya menjadikan Coban Talun sebagai tempat yang penuh dengan cerita dan kenangan. Setiap sudut dari Coban Talun seolah-olah menyimpan rahasia alam yang menunggu untuk diungkap. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.